Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diran Wahid, MPM 24782002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OOP dan inheritance, dan menjelaskan mengenai expense handling. Di sini ini lab session 6 ya. Di sini saya sudah membuat suatu kode program smart home. Ini kodenya. OOP dan interest. Konsep OOP. OOP adalah objek orientasi programming. Ini contohnya smart home, sensor modul.py, modul untuk mengolah daftar ruangan dan menghasilkan data sensor, berbasis objek orientasi programming atau OOP. Yang dia adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Objek adalah entitas yang memiliki data atau atribut dan perilaku atau metode. Di dalam kode saya ini ada kelas-kelas seperti kelas sensor. Kelas sensor ini ada classroom, ada kelas kitchen, dan ada kelas bedroom. Ini ada kelas yang akan digunakan untuk membuat suatu objek. Contohnya objek sensor, contohnya adalah objek sensor ini yang memiliki atribut nama dan data serta metode dan objek room yang memiliki atribut nama dan sensor serta metode get sensor info. Get sensor info ini. Dan validate environment. Konsep inheritance adalah kemampuan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau kelas induk, yang itu kelas yang memuat kelas di bawahnya. Kode ini memungkinkan membuatkan hierarki kelas di mana kelas anak atau subkelas dapat menggunakan dan memodifikasi perilaku kelas induk. Contohnya kelas kitchen dan kelas bedroom. Kelas kitchen mana ya? Kelas kitchen dan kelas bedroom mewarisi dari classroom. Ini berarti kitchen dan bedroom secara otomatis memiliki atribut nama dan sensor serta metode get sensor info. Nih ada kelas bedroom memiliki get sensor info dan kelas bedroom
Kelas kitchen memiliki get sensor info dan kelas bedroom memiliki get sensor info juga. Serta contohnya lagi kitchen dan bedroom kemudian dapat menambahkan atribut metode spesifik, misalnya mana kitchen self cooking mode atau saat sedang memasak di kitchen dan sleep mode di bedroom. Ini sleep mode di yang ada di bedroom. Atau memodifikasi metode yang diwarisi, misalnya get sensor info atau validate environment. Dan di sini kita sepertinya suruh menjelaskan contoh hands-on mengenai expansion handling. Contoh expansion handling ada di kode main. Di kode main ini terdapat mana sih? Terdapat value error. Terdapat tray. Ini tray, terdapat tray yang di sini isinya ada sensor simulator yang menampilkan data ruangan atau row name, expansion value error. Expansion handling adalah mekanisme untuk menangani kesalahan atau kejadian luar biasa yang terjadi pada saat program berjalan. Python menggunakan block tray expansion untuk menangkap dan menangani expansion. Ini mencegah program kecelakaan dan memungkinkan penanganan kesalahan yang lebih terkontrol. Contohnya ada value error dan generate sensor. Mana ya generate? Sini ada contohnya, ada value error dan keyboard interruption. Masuk juga. Ada expansion juga, terjadi kesalahan umum di sini ya. Oke, coba kita akan jalankan saya kode programnya agar terlihat lebih jelas. Misalnya ini kita masukkan tambah ruangan 1, kamar kira room. Nah, ini dia error, jenis ruangan room tidak valid. Kenapa dia bisa terjadi tidak valid ini? Karena saya salah tulis, R-nya ini harusnya besar. Ini berarti kita terjadi di value error di sini. Kita ulang lagi. Oke.
kamar dira, kita masukkan jenis ruangan bed room. Coba kita tampilkan data ruangan tertentu ya. Kamar bira. Oh, gimana tadi? Oh, gitu. Depok. Oh iya, ding. Ini harusnya ini juga terjadi kesalahan ya di sini. Nah, seharusnya masukkan pilihan dulu dan masukkan kamar dira. Nah, di sini sensor kamar dira, sensor yang dibaca suhunya ada 34,9 derajat dan kelembapan 36,83%. Mode tidur tidak aktif. Kondisi ideal untuk tidur tidak. Ini dia adalah contoh dari apa ya ini tadi? Penggunaan inheritance yang ada di sensor simulator. Nah, yang ada di sensor simulator ini ya contohnya spektrum ya. Karena kondisi idealnya itu untuk tidur itu tuh 28 derajat, sedangkan di sini suhunya itu 34,9 derajat. Jadi dia fungsi ini dia memeriksa nih kode ini nih apa? Bukan kode ini memeriksa apakah kondisi ruangan pada saat itu di bawah 28 derajat Celcius. Jika ia di 28 derajat Celcius, maka dia akan kondisi ideal ini untuk tidur ini akan tertulis iya. Karena dia di bawah 28 derajat Celcius. Kondisi ideal untuk tidur ya. Kalau dia di atas 28 derajat Celcius atau seperti ini contohnya 34,9 derajat Celcius itu akan terasa sangat panas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari penjelasan lab session 6 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.